Shalom kekasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Untuk mengetahui apakah yang diucapkannya itu benar dan penuh kuasa atau tidak, kita perlu membuktikannya dengan status atau identitas dari orang yang mengucapkannya. Hari ini saya berharap kita semua tetap semangat dalam mendengarkan renungan, karena hari ini kita belajar pada pribadi yang tepat sebagai utusan resmi Bapa Surgawi. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin berakar dalam firman dan seluruh hidup kita dapat menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan dan kemurahan yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami mampu kembali mendengarkan renungan. Biarlah renungan yang disampaikan dapat membawa iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau, dan kami semakin mengerti apa arti dalam mengikut Engkau. Terlebih Tuhan, tentang nama-Mu yang penuh kuasa itu. Biarlah kami mampu mengerti secara jelas tentang nama Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan iman orang percaya. Ini yang menjadi kerinduan kami, semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengapa Yesus. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Dalam mewujudkan otoritas, segala sesuatunya tergantung pada Tuhan Sang Pencipta, karena semuanya berasal dari Dia. Dalam Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 17, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada dan masih berjalan oleh kuasa Tuhan, di mana setiap penciptaan yang ada di bumi akan terjadi kehidupan yang berkesinambungan harus mengacu kepada Sang Pencipta. Karena segala sesuatunya dirancang untuk berfungsi dengan prinsip otoritas. Siapapun yang menolak untuk diatur oleh otoritas yang sebenarnya, yaitu oleh yang didelegasikan Tuhan, itu menjadi tidak sah dan tidak berfungsi. Jika kita sebagai anak menolak untuk mengakui otoritas orang tuanya dalam mengajar menjalani kehidupan yang positif, maka anak tersebut akan menanggung konsekuensi yang dapat menghancurkan dirinya melalui pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Demikian juga dengan karyawan terhadap otoritas dari bos atau jemaat terhadap otoritas gembala. Bila menolak otoritas tersebut, menyebabkan keadaan berbahaya karena tidak tunduk kepada otoritas. Bapa Surgawi memberikan contoh ketika Dia memberikan peraturan atau hukum-hukum yang ditetapkan, di mana Ia sendiri harus tunduk terhadap otoritas hukum tersebut. Agar terjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan diri Tuhan dan membawa manusia kembali menjadi wakilnya di bumi, Ia harus menjelma menjadi manusia. Untuk menggenapi ini, Tuhan harus tunduk dan bersedia datang ke bumi sebagai manusia meskipun Dia adalah Sang Pencipta, Penguasa. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tindakan ini adalah luar biasa, di mana Tuhan sendiri memberikan contoh untuk tunduk terhadap otoritas. Jadi, identitas pemberi otoritas itu sangat penting sekali. Ini menjadi penting karena akan menentukan sah atau tidaknya janji-janji atau hak-hak seperti yang dijanjikan. Identitas menentukan jaminan berlaku atau tidak, keputusan yang sah atau palsu. Untuk menjadi orang yang dikehendaki Tuhan,
kita perlu memahami apa yang Yesus sikapi terhadap otoritas. Tuhan Yesus dalam memulai pelayanannya, ia harus dibaptis bertemu Yohanes di Sungai Yordan, sementara Yesus berada di Galilea. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sikap tunduk pada otoritas yang dilakukan Yesus memang patut untuk dijadikan teladan, karena dia ingin berada pada hubungan yang tepat dengan otoritas tertinggi, yaitu Bapa Surgawi. Dalam Matius 3 ayat 14, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Kekasih Kristus, bila kita lihat peta berapa jarak antara Galilea dengan Sungai Yordan yang menjadi tempat Yesus dibaptis, tempat tersebut kira-kira berjarak 115 km. Dapatkah kita membayangkan jalan kaki pada zaman dahulu? Mungkin belum banyak jalan yang rata, melainkan jalan berbukit-bukit. Karena untuk melakukan sebuah otoritas, Yesus melakukannya. Sekalipun ia adalah sang penguasa, tetapi ia tunduk pada identitas yang telah ditunjuk sebagai pemegang otoritas. Ini merupakan rahasia dalam kehidupan sebagai orang percaya, yaitu untuk terus-menerus tunduk pada Tuhan dan otoritasnya, meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Masih kita berbicara tentang sikap tunduk yang dilakukan oleh Yesus dari peristiwa baptisan air. Setelah Yesus melakukan secara tepat tentang otoritas tertinggi dari Bapa Surgawi, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Bila firman mengatakan seperti ini, berarti identitas nama Yesus itu menjadi sangat penting untuk kita semua ketahui. Karena nama Yesus mengandung begitu banyak makna. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus telah dikaruniai nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tercatat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Mengapa nama Tuhan kita begitu berkuasa? Yesus adalah utusan resmi yang ditunjuk Bapa Surgawi. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian juga di setiap manusia yang hidup di kolong langit yang membutuhkan keselamatan hanya melalui Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi Yesus adalah agen atau utusan resmi yang ditunjuk Bapa Surgawi untuk memulihkan hubungan yang sempat terputus. Dan Yesus juga mengembalikan otoritas yang semula telah diberikan kepada manusia untuk berkuasa atas seluruh bumi. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalami, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu atas firman yang disampaikan pada hari ini, di mana firman telah mengajarkan kembali dalam kehidupan kami betapa pentingnya kami mengenal nama itu, nama yang penuh kuasa, baik di bumi maupun di surga, yaitu nama Yesus. Tuhan, nama inilah yang menjadi otoritas tertinggi bagi kami, sehingga nama Yesus yang telah mengembalikan kehidupan kami untuk memiliki otoritas sebagaimana yang Bapa Surgawi rencanakan dari semula. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentunya bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita agar kita menjadi alat bagi Tuhan.